Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob, Chameleon Trader. Nah, bila pada minggu lalu kita membahas sektor batubara, yang akhirnya pada hari Jumat kemarin akhirnya berhasil naik. Ya, selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham-saham batubara seperti Adaro, PTBA, Doit, atau juga Indi. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke sektor mining yang lainnya selain batubara, yaitu sektor minyak bumi atau oil, yaitu ada Medco, Elnusa atau Elsa, dan juga saham kecilnya kita akan coba bahas juga, yaitu Energi Mega Persada Tbk. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership Rob Chameleon Trader, di mana bila masuk di membership tersebut nanti akan mendapatkan rekomendasi saham dengan strategi yang lebih banyak mengarah ke swing trade, dan juga bila rekan tergabung ini akan bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun hal yang saham. Ya, ini akan sangat berguna untuk rekan-rekan yang masih baru di saham dan masih membutuhkan arahan sehingga lebih terarah dalam mengarungi bursa saham dan tidak terjebak FOMO, yaitu pembelian saham yang sudah naik tinggi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh beberapa rekomendasi yang sudah diberikan. Nanti juga akan selalu diberikan update-nya waktu jam market buka. Ini akan selalu diberikan, nih contohnya, selalu diberikan update mengenai pergerakan saham yang direkomendasikan saat jam market buka. Nah, pertama kita akan lihat IHSG kita dulu, bagaimana kondisinya seminggu yang lalu. Ya, ini dapat kita lihat di sini. Setelah mengalami kenaikan 2 minggu lalu, ini IHSG naik cukup sangat bagus. Kemudian, seminggu ini pergerakan IHSG cenderung membentuk range sideways, yaitu area resistennya di kisaran 613 sampai 6152, atau bisa gampang dibilang 600-600-an. Dan untuk supportnya sendiri, area supportnya ada di 5892 sampai 5960. Nah, nilainya ternyata ini ada juga gap di 5947 sampai 5991. Dan ternyata gap ini terlihat akan ditutup, namun ternyata enggak, karena opennya dia langsung gap down di 5973 dan langsung diangkat naik kembali. Jadi bisa dibilang di sini membentuk runway gap, karena dia tidak ditutup, langsung dia naik lagi. Dan kembali kenaikan IHSG tertahan di area resist, ya, di area 600-an ini. Jadi IHSG untuk jangka pendek, ini bisa dibilang sudah membentuk channel uptrend yang baru, karena pembentukan kenaikannya selalu membuat higher high dan membuat higher low. Namun waspadai juga, ini untuk yang jangka menengah, ini dapat kita lihat pergerakannya. Ini ada channel downtrend di sini, dan terlihat memang ini area berat nih, ada masuk area resisten yang cukup kuat, di mana kita lihat 2 kali pencobaan belum juga kunjung sukses menembus area 600-an ini. Nah, kita akan lihat minggu depan. Nah, apabila ternyata seminggu ke depan masih muter-muter dan gagal, nah ini bisa berarti
IHSG bisa kena pullback lagi atau membentur downtrend channel jangka menengah, dan dia bisa jadi akan pullback kembali ke area supportnya, area ini 5892 sampai 5960, dengan potensi bergerak sideways ya, sampai akhir bulan, sebelumnya akhirnya kumpul tenaga dulu, sideways dulu, kemudian dia akan break up 6100, dan targetnya untuk bulan Juli ada chance ya naik menuju ke area resist di 6400, dekat 600, 6400 di area sini. Nah, target untuk bulan Julinya kita lihat ada chance dia ke sini. Karena emang ini ada downtrend channel resistance, jadi tidak cukup dicoba hanya sekali, biasanya harusnya ada ancang-ancang dulu, pullback dulu, kemudian baru break. Nah, kalau dari garis moving average-nya sendiri, nah, selain resistance di 600, ternyata ada moving average 100. Ya, average 100 yang menahan kenaikan dari IHSG. Nah, di historicalnya dapat kita lihat setelah dia turun jebol 50, dia jebol 100, dan ketika dia mau balik naik kembali, ternyata tertahan di MA 100 dan tidak bisa menembus. Dan untuk kali ini juga sama, mencoba menembus MA 100 dan ternyata masih gagal. Nah, ini pertemuan pertama, ini ada chance dia kalau minggu depan dia gagal lagi, ya gagal naik dengan full body candle Marubozu seperti ini ada chance dia akan pullback dulu, retest ke area psikologis 6000 dan juga moving average 50-nya. Dan baru dia akan mencoba lagi MA 100 di kisaran 6100-an. Nah, untuk kenaikan volumenya sendiri, nah ini volumenya kenaikannya ini sangat bagus, dimana kenaikannya ini diiringi dengan kenaikan volume transaksi kembali. Nah, jadi artinya valid uptrendnya yang terbentuk sekarang ini di awal Juni ini cukup valid karena kenaikannya seiring dengan kenaikan volume transaksi juga. Lebih better daripada kenaikan yang di bulan Februari ini. Jika dia juga menembus moving average 20, ini dapat kita lihat katanya candlenya pun kurang bagus, beda dengan yang dikenaikan di bulan Juni ini. Nah, semoga saja untuk kedepannya kita harapkan candlenya juga lebih sehat daripada kenaikan yang di bulan Februari ini ya. Susulannya juga candlenya juga tidak enak dilihat. Nah, semoga yang kali ini bisa menembus 100 dan bisa langsung ke 6400 lagi. Oke, berikutnya kita akan lihat sahamnya. Yang pertama yang akan kita lihat yaitu bagaimana pergerakan dari minyak bumi sendiri. Nah, ternyata di bulan Mei sendiri itu kenaikannya cukup oke, di mana rally dari kisaran $61 sudah naik sampai melebihi $70, itu tepatnya $71 ya. Jadi, dan pergerakan sahamnya ini kita akan langsung lihat, yaitu Medco Energi atau Medco. Nah, di Medco sendiri di bulan April sudah start ya. Dia sudah start naik. Ini sudah start naik tinggi, dan ini strong kenaikannya cukup sangat kuat. Biasanya kalau kenaikan ini didorong volume dan juga akumulasi yang sangat kuat, biasanya ada susulan kenaikan. Nah, sekarang ini setelah selesai berkonsolidasi ya dalam pola sideways selama sebulan, di awal Juni terlihat Medco mulai melanjutkan akumulasinya. Di sini dapat kita lihat kenaikan yang didorong volume dan aksi akumulasinya terus berlanjut. Nah, dan kenaikannya sendiri masih terhadang di area resisten 750, resisten pertamanya 750, kemudian 775. Nah, bila area ini, resisten ini tertembus,
Ini ada chance Medco akan rally besar lagi seperti yang di bulan April ini. Itu dengan target menuju ke 855. Jadi cukup bagus dan menggiurkan peluang potensi kenaikannya. Ditambah kita lihat juga kenaikan dari harga minyak bumi juga cukup oke, yang menandakan bahwa roda perekonomian juga terus membaik. Nah, bila kita lihat di MACD-nya pun juga dapat kita lihat terus sudah mengarah ke area positif. Tinggal besok dia Medco menembus 750, ini akan golden cross kembali MACD-nya. Dan ini untuk rekan-rekan yang sudah mengambil Medco bisa tetap lakukan hold. Ya, untuk support pertamanya ada di 700 dan support kuatnya di 670. Jadi ini area support kuatnya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya, ini bisa melakukan buy weakness start dari paling tinggi di 720 sampai ke 700. Nah, ini merupakan area untuk buy weakness-nya, dan apabila terus menguat bisa lakukan fast trade bila Medco bisa menembus 750 dengan target terdekat 775 dan terjauh di 855. Nah, berikutnya melihat dari garis moving average-nya, di sini dapat kita lihat Medco sudah bergerak sangat uptrend, di mana posisinya MA-nya dia sudah berada di atas semua MA. Biasanya kalau tidak ada hadangan MA di atasnya sama sekali, biasanya akan lebih mudah untuk naik. Dan naiknya akan mudah dan juga akan tinggi dibandingkan dengan saham yang di atasnya masih terdapat banyak sekali MA, moving average, yang menghalangi kenaikan. Dan di sini setelah menembus 20 dapat kita lihat masih terus diakumulasi. Jadi ke depan masih prospek cukup bagus selama Medco-nya bertahan di atas 700. Sebenarnya dengan support kuat terakhir yang harus dijaga di 670. Nah, juga moving average 100-nya. Nah, kalau dari pergerakan asingnya, hari ini asingnya mulai masuk trend, nampaknya Medco ini kurang berkorelasi dengan pergerakan asingnya. Karena kenaikan pertama asingnya tidak akumulasi ya. Karena sebelumnya asingnya keluar terus, jadi tidak diabaikan untuk data asing, investor asing. Kedua, kita akan melihat saham Elnusa atau Elsa. Nah, Elsa ini terlihat pergerakannya memang agak berbeda dengan Medco, di mana Medco di bulan akhir April dia naik, ini juga naik, namun tidak ada kelanjutannya. Di Mei-nya dia nggak naik. Nah, di Medco tadi kan dia masih lanjut. Nah, ini malah dihancurin lagi, dan di sini terbentuk pola, yaitu bisa jadi falling wedge atau full downtrend. Dan kemudian di pertengahan Mei dia tampak mulai rebound dan terlihat ada big fund atau smart money yang mulai masuk di sini, dan kemudian proses markup terjadi dan akumulasi besar terjadi, dan pada 2 hari di Kamis dan Jumat, candlenya mulai keluar dari downtrend channelnya. Jadi 2 candle ini sudah mulai mencoba keluar. Jadi ini ada chance. Nah, ini rekan-rekan yang sudah collect untuk mengkolek Elsa, tetap disarankan untuk tetap menahan, tetap hold, karena dia ada potensi dia akan naik, apalagi dilihat pergerakan harga minyak juga terus bergerak merangsek naik terus. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya Elsa, bisa coba untuk masuk buy weakness ya di kisarannya 310 sampai 320. Ini bisa dicoba dulu. Apabila terus naik, masih resikonya masih cukup rendah, jadi masih boleh dicoba untuk mengejar apabila minggu depan dia ada pergerakan naik yang kuat seperti yang terjadi di candle ini.
dengan resisten terdekat yang ada di 338 dan bila lolos dia akan ke 360. Nah, untuk MACD-nya juga terlihat cukup oke di sini. Setelah dia golden cross dan tampak pergerakannya di area positif terus yang menandakan akumulasinya di ELSA ini sangat bagus. Jadinya bisa dicoba untuk yang belum punya, bisa coba untuk masuk karena risikonya masih cukup rendah ketimbang harus mengejar di Medco, karena Medco udah start running. Nah, bagaimana dengan garis moving average-nya? Nah, ini kita lihat di sini sempat ke bawah, beda dengan Medco yang udah bullish atau uptrend. Garis EMA di ELSA terlihat masih cukup downtrend, bahkan sempat di bawah EMA 200. Nah, ini akhirnya sempat naik, kemudian koreksi dan kemudian bertahan di EMA 200. Jadi masih cukup oke karena dia masih bertahan di atas EMA moving average 200-nya. Nah, konfirmasi dia berubah menjadi uptrend-nya menunggu penembusan dari moving average 50-nya. Nah, ini kita lihat bila dia bisa menembus high kemarin Jumat di 330, ini ada chance dia akan coba terus menembus moving average 50 yang lebih bagus lagi. Ya, ELSA juga bisa menembus resisten 338. Nah, bagaimana dengan asingnya? Dapat kita lihat di sini asing transaksinya cukup kecil, jadi bisa diabaikan. Kemudian terakhir yang akan kita lihat hari ini yaitu energi Mega Persada atau energi. Nah, di energi juga chartnya di sini dapat kita lihat dia ada potensi chartnya membentuk descending triangle di sini. Di trennya descending triangle dan harga energi sudah breakout dari downtrend channelnya. Nah, tinggal menyisakan ada halangan untuk berubah jadi uptrend, yaitu di resisten 113. Nah, ini udah dia membentuk higher low, higher high terus ya. Jadi ini sudah bisa dibilang uptrend. Dan arah uptrendnya ini akan cenderung mengarah ke resisten terdekat berikutnya, yaitu di 125. Dan bila strong kuat naiknya, dia akan menuju ke 143. Nah, di sini dapat kita lihat setiap kali dia ini pertama kali pencobaan dia breakout downtrend channel, dapat kita lihat volumenya sangat bagus. Hari ini kemarin Jumat dia naik lagi dan dapat kita lihat di sini volumenya juga cukup besar. Jadi ada chance dia akan langsung di naik ke atas. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah punya, yang collect ketika harga masih di dekat 100, ini masih disarankan untuk hold. Dan untuk yang belum punya, bisa menunggu di range 105 sampai 111, dan apabila berani ambil risiko bisa melakukan buy on break 113. Ketika dia breakout 113 lagi bisa masuk dengan target terdekatnya di 125. Di MACD-nya pun juga dapat terlihat seperti ELSA juga positif terus dan tampaknya akan terus diakumulasi seiring dengan penguatan dari harga komoditasnya. Nah, berikutnya dari moving average-nya sendiri, energi ini sudah break dari MA50 dan sekarang akan mencoba break dari MA100-nya. Jadi hampir mirip dengan IHSG. Kalau dia berhasil break MA100-nya untuk mencapai 105 akan sangat besar sekali. Dan kemudian di 143. Jadi chartnya sudah masuk ke uptrend, masuk ke uptrend, nggak menunggu penembusan dari 113. Kalau dia tembus 113-nya, dipastikan dia sudah valid uptrend. Nah, untuk asingnya karena ini third liner maka bisa diabaikan, walaupun kemarin juga asingnya mulai masuk walaupun value-nya cukup kecil.
Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.